Halo guys, welcome back to my channel Vincenzo. Oke, sekarang kita lagi ada di Cherry Pontianak. Nah, sekarang di belakang saya ini sudah ada sebuah SUV 5 seater dari Cherry, yaitu Cherry Omoda 5. Jawa mobil ini, saya akan sekian video ini sampai akhir, dan jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan juga nyalakan tombol lonceng notifikasinya. Oke, sekarang kita bakal review mobil Cherry Omoda 5 ini dari bagian depannya dulu. Nah, kalau kita lihat untuk tipe yang di samping kita ini merupakan tipe yang RZ, yang dimana dia memiliki dual tone dengan aksen merah pada bagian roda dan juga bagian spionnya. Nah, kemudian selain di bagian roda dan spion, aksen merah itu juga diberikan pada grill depan. Nah, ini kalau kita lihat untuk varian RZ ini, yang membedakan dengan varian Z biasa itu ada pada corak merahnya ini dan beberapa fitur di dalam yang akan kita bahas nantinya. Oke, kemudian untuk bagian grill depannya, dia menggunakan grill dengan model seperti ini, dan ini ada sedikit detail-detail seperti diamond pada bagian grillnya. Kemudian untuk bagian headlamp, ini headlampnya bentuknya seperti T yang ditidur, jadi T yang dimiringin. Dan ini untuk bagian atasnya ini dia berguna sebagai DML maupun lampu set. Dan untuk headlampnya dia sudah menggunakan full LED untuk penerangan. Dan kalau kita lihat di bawah logo Cherry ini terdapat sebuah kamera untuk mendukung fitur kamera 360 di mobil ini. Jadi untuk seri Omoda 5 ini dia sudah mendukung fitur kamera 360 yang dimana nantinya kamera akan menangkap sebuah objek di sekitar mobil. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian samping. Untuk bagian samping ini kalau kita lihat untuk spion, dia auto folding. Jadi ketika kita membawa mobil mendekat, lampu di atasnya itu akan menyala dan spionnya akan terbuka. Nah, spionnya dia juga aksen hitam, jadi selain aksen merah ini dia ada aksen hitam juga di spion. Dan kemudian kita lihat bagian door handle. Door handle ini dia dibuat dari silikon tadi, namun ada bagian chrome di bagian ujungnya sedikit. Nah, kemudian dia juga dilengkapi dengan akses keyless, jadi kita cukup menyentuhnya aja. Jadi untuk menggunakan kita tinggal sentuh dan mobil itu sudah. Nah, ini kalau kita lihat dengan detail di bagian bawah spion ini juga ada projector. Jadi dia akan memancarkan tulisan Omoda ke bagian lantai. Ketika mobil ini ditekan, auto ketika spion itu terbuka, itu ada projector yang memproyeksikan ke bagian bawah. Khususnya untuk panel di belakang, Omoda 5 ini menggunakan ban dengan profil 215/55 dengan ukuran velg 18 inch. Untuk mobil ini kita juga mendapatkan panjang sekitar 4.400 mm dan lebarnya itu mencapai 1.800 mm. Oke, untuk
bagian belakang kita akan mendapatkan lampu stop lamp yang cukup unik dan futuristik desainnya, yang dimana kita mendapatkan lampu yang memanjang dari bagian kanan hingga ke sisi satunya. Nah, kemudian untuk bagian belakangnya ini, untuk stop lampnya dia juga dilengkapi dengan stop lamp matrix seperti ini yang akan menampilkan animasi ketika kita mengunlock dan mengunci mobil ini. Contohnya sekarang kita akan mengunlock mobil ini. Nah, ketika mengunlock itu dia akan menampilkan animasi matrix seperti ini. Kemudian ketika kita mengunci, dia akan menampilkan animasi matrix yang berbeda. Dan untuk bagian bawahnya kita mendapatkan 4 buah sensor parkir, serta di bagian bawahnya lagi kalau kalian lihat ini kita akan mendapatkan 2 buah fog lamp belakang. Untuk bagian tengahnya ini ada LED cherry lagi, dan untuk bagian bawah ini kita mendapatkan 2 buah lampu plat yang juga sudah LED. Nah, kemudian untuk pintu bagasi belakangnya ini dia menggunakan pintu bagasi belakang dengan teknologi electronic power window, sehingga kita cukup menekan tuas yang ada di sini untuk membuka pintu bagasi belakang, ataupun kita dapat menggunakan tombol yang ada di remote untuk membuka pintu bagasi belakang. Nah, sekarang kita akan tuas dulu dan pintu itu akan terbuka. Nah, kemudian untuk bagian bagasinya ini untuk bagasinya dia cukup luas untuk sebuah SUV 5 seater seperti Chevy Model 5 ini. Dan untuk bagian sampingnya ini kita mendapatkan port 12 volt untuk pengecasan, dan di bagian bawah ini kita masih mendapatkan kompartemen penyimpanan. Kemudian untuk power control ini kita cukup menekan ini dan dia akan tertutup. Nah, tapi untuk power control itu dia cukup aman, karena ketika ada objek yang menghalangi dia tidak akan menjepit. Jadi misalnya kita menaruh tangan kita di sini, kita tidak perlu terjepit, karena ketika dia terhalang oleh tangan kita, dia akan naik lagi seperti ini. Kemudian kita setelah melihat bagian belakang tadi, kita akan melihat ke bagian mesin. Nah, untuk membuka bagian mesin itu cukup bawah ini ada tuas. Nah, tuas ini kita perlu menariknya sekali aja. Jadi kalau seperti Omoda seperti Tiggo 8 Pro dan Tiggo 7 Pro, kita perlu menarik tuasnya 2 kali. Namun untuk yang Omoda ini sekali. Nah, kemudian di bagian depannya ini dia ada penguncinya, jadi harus kita geser dulu ke kiri pengunci ini, baru kita dorong ke atas. Nah, untuk penyangganya dia udah hidrolik. Nah, untuk mobil ini karena ini tipe yang RZ, kita mendapatkan mesin 1500 turbo dengan tenaga mencapai 145 horsepower, dan torsi seperti yang tadi ada di belakang itu 230 Nm. Nah, mesin ini juga menyalurkan tenaga kedua roda depan melalui transmisi CVT. Namun untuk Chery Omoda 5 ini kita ada satu opsi mesin lagi, yaitu 1600 turbo, yang dimana itu digunakan pada Chery Omoda 5 GT. Jadi ada varian yang GT-nya. Dan untuk varian GT juga kita mendapatkan versi yang all-wheel drive. Kalau yang untuk Z dan RZ seperti yang kita review unit kali ini merupakan yang four-wheel drive, yang bergerak depan. Nah, untuk transmisinya dia juga berbeda antara yang RZ ini dan ya GT. Yang dimana untuk varian RZ ini kita mendapatkan transmisi CVT. Namun untuk yang GT kita mendapatkan transmisi 7 speed DCT atau dual clutch transmission. Nah, kemudian untuk bagian engine bay-nya ini masih mirip dengan yang Tiggo 8 Pro, di mana dia tertata dengan sangat rapi. Namun bedanya di sini kita tidak mendapatkan
cover yang gede seperti yang ada di Tigo Pro kemarin. Nah, untuk menutupnya juga cukup mudah, tinggal kita tekan ke bawah dan ini udah tertutup. Oke, sekarang kita udah masuk ke dalam mobilnya dan ini untuk kuncinya. Ini ada tombol unlock dan tombol untuk membuka power back door, tombol lock, serta tombol untuk menyalakan mesin. Nah, ini ketika kita tekan ini, itu AC juga akan ikut menyala untuk mendinginkan kabin. Namun fitur itu hanya bekerja apabila mobil ini dalam posisi terkunci. Nah, di sini juga kita disiapkan tempat untuk menaruh kunci. Dan kita lihat dulu untuk panel pintunya. Nah, untuk panel pintunya ini dia terlihat cukup premium. Di bagian atas ini kita mendapatkan aksen seperti ini, dan di bagian depannya itu kita mendapatkan aksen seperti kayu. Nah, untuk material di pintu ini kebanyakan sebenarnya tidak soft touch. Untuk bagian atasnya ini dia plastik dan bagian tengahnya juga plastik, serta untuk bagian bawahnya ini dia materialnya plastik. Namun kita mendapatkan soft touch beserta jahitan-jahitan yang sangat rapi, itu ada di bagian armrest pintunya ini. Nah, untuk pengaturan jendelanya dia juga cukup lengkap, dan ini untuk jendelanya itu dia all auto untuk naik turunnya. Dan untuk pengaturan pelipatan spionnya itu juga diletakkan di bagian ini. Jadi untuk kontrol panelnya dia cukup lengkap untuk melipat spion, dan itu kita akan coba. Nah, ini dua tombol ini itu untuk mengatur spion kanan maupun spion kiri, dan yang tengah ini untuk melipat. Nah, ketika kita menekan yang kanan, ini ada tombol dan kita bisa mengatur spion. Nah, untuk bagian atasnya ini ada tombol lock dan juga unlock seperti biasa. Dan di bagian bawah ini ada tombol untuk mengunci kaca. Nah, kemudian kita akan membahas untuk setirnya. Untuk setirnya ini dia bahannya cukup premium juga, dengan jahitan-jahitan dan juga kombinasi dengan aksen hitam dan silver seperti ini. Nah, untuk bagian tengahnya dia tulisannya cherry, dan untuk bagian kanan dan kirinya ini dia tombolnya cukup banyak, yang dimana itu mencakup untuk cruise control yang juga sudah adaptif, speed limit, untuk autonomous driving dia juga bisa. Jadi mobil ini sudah mendukung sistem semi autonomous driving, yang dimana dia juga dilengkapi dengan ADAS yang cukup lengkap. Nah, kemudian untuk memilih menu-menu di MID itu juga ada di bagian kiri. Jadi kita bisa memilih opsi-opsi yang ada di MID dengan menekan ini. Nah, kemudian ini juga ada tombol untuk menjauhkan dan mendekatkan jarak dari adaptive cruise controlnya ini. Nah, kemudian di bagian kanan ini untuk urusan media-media dan juga untuk voice assistant ya. Jadi mobil ini juga dilengkapi dengan voice assistant dari Chery. Nah, kemudian untuk tuas lampunya ini seperti ini. Jadi kita dilengkapi dengan lampu auto juga, dan ini ada cetekan ke atas. Ini ketika kita ke atas sekali, dan di dashboard ini kan ada warna seperti fog lamp. Nah, ini untuk fog lamp belakang, dan ketika kita cetek sekali lagi dia akan mematikan fog lamp belakang. Nah, kemudian untuk mobil ini karena ini tipe yang RZ,
kita juga mendapatkan 8 titik speaker yang premium dari Sony. Dan untuk konsol bagian tengah, ini kalau kita lihat ini desainnya cukup rapi juga, yang dimana di bagian depan ini kita mendapatkan wireless charging. Dan untuk bagian tuas transmisinya ini dia cukup enak untuk dipegang, jadi pas di posisi tangan. Selain itu, untuk memindahkan dari P, R, N, D, kita cukup menginjak rem dan mendorong ke bawah. Seperti ini dia udah pindah ke N. Namun kita tidak bisa memindahkan ke D dan R karena ini mobilnya belum hidup. Dan untuk memindahkan kembali ke posisi P, kita cukup menekan P-nya aja. Nah, kemudian untuk bagian sisi sampingnya ini ada tombol home dan juga AVM atau all view mirror. Nah, ini kita ketika menyentuhnya itu akan menampilkan kondisi lingkungan di sekitar mobil ini. Dan ini juga ada 3D view-nya yang dimana kita bisa menggeser-geser dengan tangan. Ini untuk 3D view-nya juga cukup bagus, jadi ketika kita menyalakan lampu sen, nah ini untuk sen di 3D view-nya juga ikut menyala. Nah, kemudian kita balik lagi ke panel tengah. Untuk panel tengahnya juga ada tombol home yang ketika kita tekan itu head unitnya akan balik ke home. Nah, kemudian untuk bagian bawahnya nih kita mendapatkan putaran volume. Untuk volume audionya itu kita mendapatkan volume fisik seperti ini, dan ini penempatannya cukup rapi dan cukup enak juga. Jadi ketika kita berkendara, untuk menjangkaunya itu tidak jauh. Jadi tidak seperti biasanya kita harus ke dashboard, namun kita cukup mengatur audionya dari sini. Namun kalau kita ingin mengatur audionya dari setir, ini juga bisa. Nah, untuk tombol audio sebenarnya ada dua, yang dimana posisinya itu berdekatan dengan driver. Jadi cukup nyaman dan kita tinggal sesuaikan dengan kita lebih suka yang mana untuk pengontrolan audionya. Kemudian di bagian tengah ini ada pilihan mode dan ada hazardnya juga. Nah, untuk modenya ini ketika kita tekan itu akan mengubah dua mode. Jadi mobil ini dia cuma ada dua mode, yaitu mode sport dan juga mode eco. Nah, untuk mengubahnya kita cukup menekan tombol yang ada di bagian bawah tuas transmisi ini. Nah, kemudian untuk bagian kirinya ini ada electronic parking brake dan juga ada brake hold. Nah, kemudian di bagian tengah ini kita mendapatkan dual ball cup holder, dan di bagian cup holdernya ini dia ada ambient light. Jadi di mobil ini ambient lightnya itu ada di bagian panel pintu dan juga ada di bagian dashboard depan. Nah, untuk lampu yang ada di bagian pintu dan bagian cup holder ini itu dia mengikuti posisi tuas lampu, yang dimana ketika lampu depan menyala, ambient lightnya baru ikut menyala. Kalau lampu depannya mati, ambient lightnya itu ikut mati. Nah, kemudian untuk bagian tengahnya ini kita juga mendapatkan center console. Dan ini untuk center console-nya dia juga cukup gede di bagian dalam. Nah, ini bisa kalian lihat untuk posisi di sini saya ada satu tas di bagian dalam. Ini juga masih muat. Dan ini untuk bagian bawahnya dia juga masih ada penyimpanan ke dalam sedikit. Jadi ini sangat luas untuk konsol tengahnya dan cukup untuk menaruh barang yang lumayan banyak. Oke, kemudian kalau kita lihat untuk panel yang ada di bawah head unitnya, ini ada panel sentuh juga, yang dimana ini panel untuk mengendalikan AC, untuk mengontrol AC. Jadi untuk menyalakan AC itu kita cukup menekan tombol power, dan untuk kencang blowernya itu bisa kita set dari sini juga. Dan kemudian kita juga mendapatkan front dan rear defogger. Nah, untuk di bagian tengahnya ini ada 3 titik yang dimana itu tidak bisa kita sentuh, jadi ternyata nggak ada fungsinya untuk tombol tengah ini. Dan untuk bagian di sini kita mendapatkan pengontrol suhu dan auto. Nah, kemudian untuk mengatur AC-nya ini dia sebenarnya cukup unik, dimana ketika
kita menekan, itu dia baru akan menampilkan tampilan AC-nya. Jadi ketika kita tidak menekannya dan kita ingin mengaturnya dari head unit, itu tidak ada tombol untuk mengarah ke AC. Jadi cuman fitur-fitur lain. Dan untuk AC-nya itu kita cuma mendapatkan informasi di bagian head unitnya seperti suhu, kencang blower, dan juga arah semburannya. Untuk mendapatkan tampilan seperti tadi, kita harus menekan tuas AC-nya, dan ini kita baru dapat menyetingnya dari head unit ataupun dari layar sentuh ini. Nah, kemudian untuk bagian lainnya, untuk head unitnya, ini kita mendapatkan head unit yang berukuran cukup gede, yaitu 20,1 inch, yang dimana ini kita akan mendapatkan Android Auto dan Apple CarPlay juga. Untuk pengaturan di head unitnya ini dia cukup lengkap, dimana ketika kita masuk ke mode pengaturan kendaraan ini, kita akan mendapatkan pengaturan lampu yang dapat kita set dari sini, dan pengaturan asisten pengemudi. Ini juga untuk menyeting ADAS-nya, dan seperti yang kalian bisa lihat untuk ADAS-nya ini dia sangat lengkap, yang dimana beberapa contohnya itu seperti pendeteksi titik buta atau blind spot monitoring, dan untuk pre-collision warning-nya dia juga ada, dan untuk emergency brake-nya dia juga ada, yang dimana dia dapat mengerem secara otomatis apabila kita terlalu dekat dengan kendaraan depan. Nah, untuk fitur-fitur lainnya dia juga masih sangat banyak untuk ADAS-nya. Dan kemudian untuk mengatur cahaya ambient lah, kita juga dapat mengaturnya dari bagian head unitnya ini, dimana kita dapat mengatur ambient light-nya, kecerahan ambient light-nya itu dapat kita atur dari head unitnya. Dan untuk penyesuaian warnanya, dia juga ada beberapa opsi warna. Seperti ini, sekarang kita menggunakan biru, kemudian kita dapat mengubah ke merah, ke putih, dan yang lainnya. Nah, ini juga untuk warnanya dapat kita atur dengan melalui bagian atasnya ini. Jadi untuk warnanya itu kita bisa custom juga. Nah, kemudian kita akan melihat untuk settingan lainnya, di mana dia juga dapat mengikuti irama musik untuk ambient light-nya ini. Jadi ketika kita menyalakan musik, ambient light-nya itu akan berubah-ubah sesuai dengan irama dari musik kita. Nah, kemudian untuk pengaturan lokal, ini untuk pengaturan basic dari mobil ini seperti Bluetooth, Wi-Fi, audio, suara, tampilan, dan juga sistem. Nah, kemudian kita akan lanjut. Nah, ini ada opsi untuk all view mirror-nya juga. Jadi selain dapat shortcut dari bagian tengah ini, kita dapat opsi juga di bagian head unitnya. Nah, kemudian tadi ada satu yang kelupaan, yang dimana untuk joknya ini kita mendapatkan pengaturan elektrik juga. Jadi untuk pengaturan elektriknya itu kita bisa maju mundur, naik turun, dan juga reclining. Jadi udah cukup lengkap juga untuk pengaturan kursi elektriknya ini. Dan di bagian sun visor itu kita mendapatkan kaca, dan ketika kita buka kacanya di bagian atas juga ada lampu. Dan kalau kita lihat ke bagian tengah, untuk bagian atasnya ini dia ada tombol untuk membuka lampu dan mematikan lampu dengan mengikuti pintu. Jadi ketika kita buka pintu dia akan menyala, dan ketika kita tutup lagi dia akan tertutup. Nah, kemudian juga ada tombol untuk membuka dan mematikan lampu, serta ada tombol untuk membuka sunroof. Nah, ketika kita buka sunroof, dia juga akan membuka tirainya ini. Namun pada saat menutupnya, kita perlu menutupnya secara manual menggunakan tangan seperti itu. Nah, kalau kita lihat untuk bagian depannya mungkin segitu aja.
sekarang kita akan pindah ke bagian belakang. Kemudian kita akan lanjut ke bagian belakang. Nah, untuk bagian pintunya ini dia materialnya masih mirip dengan yang ada di pintu bagian depan, dimana di bagian atas dan bawah ini dia plastik, namun kita mendapatkan sebuah soft touch di bagian ampasnya. Nah, di bagian bawah kita juga dapat tempat penyimpanan, dan untuk speaker di pintu bagian belakangnya ini, seperti yang bisa kalian lihat, ini ada dua speaker di bagian bawah dan atas. Dan speaker ini juga dari Sony, sama seperti di bagian depan. Oke, kemudian untuk kursinya, ini untuk kursinya itu dia menggunakan material yang sama juga dengan yang ada di kursi bagian depan, dimana ini materialnya itu kulit dan ini sangat enak ketika kita duduki. Nah, untuk kursi di bagian belakang ini dia juga sudah fix, pengaturannya tidak bisa diatur lagi, dan untuk recliningnya juga ini sudah fix. Nah, di bagian tengah ini kita mendapat 3 headrest, dan untuk posisi duduknya ini dia masih sangat nyaman sebenarnya. Dimana untuk posisi duduk di depan ini saya set untuk posisi saya ketika menyetir. Nah, ini saya masih mendapatkan sekitar 4 jari. Jadi ini masih cukup luas, dan kaki kita juga masih bisa masuk sedikit ke bagian bawah kursi bagian depan. Dan untuk bagian kepala kita juga masih mendapatkan headroom sekitar 4 jari juga. Jadi ini masih cukup nyaman juga. Dan kemudian untuk bagian tengah ini kita mendapatkan sebuah ampes. Nah, untuk bagian belakangnya kita juga mendapatkan sebuah power outlet di bagian tengah, USB port, lebih tepatnya USB port di bagian tengah, dan kita juga mendapatkan kisi-kisi AC di bagian belakang. Nah, untuk USB port ini kita juga mendapatkan 2 lagi di bagian depan, yaitu di bagian sebelah kiri bawah itu ada USB port Type C dan juga yang Type A. Nah, untuk yang bagian belakang ini kita mendapatkan yang Type A, jadi total Type A nya itu ada 2, dan yang Type C nya itu ada 1 di bagian depan. Nah, kemudian untuk power outlet itu juga ada 1 di bagian depan tadi. Dan sekarang kita akan langsung merasakan gimana unit ini ketika lagi ada di jalan. Sebentar lagi kita akan ke unit test drive-nya.